Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Sebelumnya, ada yang udah tahu teks berita itu apa? Teks berita merupakan informasi tercepat mengenai fakta atau ide baru yang menarik dan penting bagi sebagian halayak melalui surat kabar, televisi, radio, maupun internet. Teks berita juga memuat informasi yang sedang hangat atau dibicarakan oleh banyak orang. Lalu ciri-ciri teks berita itu apa aja sih? Yang pertama ada faktual. Faktual merupakan berita yang ditulis berdasarkan fakta atau nyata. Kemudian yang kedua aktual, yaitu berita yang ditulis menyajikan informasi terbaru. Kemudian yang ketiga singkat, padat, jelas, yaitu isi teks berita menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas sehingga pembaca dapat memahami isi dari teks berita tersebut. Kemudian yang keempat, memiliki sumber yang valid, yaitu sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan informasi yang disajikan benar adanya. Lalu yang selanjutnya yaitu unsur-unsur teks berita yang terdiri dari 5W plus 1H atau adik samba. Yang pertama ada what, apa, memuat informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Kemudian when, kapan, memuat informasi mengenai waktu terjadinya peristiwa. Kemudian where, di mana, memuat informasi mengenai tempat terjadinya peristiwa. Kemudian who, siapa, memuat informasi mengenai orang, korban, atau pelaku dalam peristiwa. Kemudian why, mengapa, memuat informasi mengenai alasan atau sebab terjadinya peristiwa. Kemudian yang terakhir ada how, bagaimana, memuat informasi mengenai proses terjadinya peristiwa. Selanjutnya terdapat struktur teks berita. Struktur ini terdiri dari lead atau kepala berita. Bagian ini memuat rangkuman mengenai informasi penting atau rangkuman yang memuat unsur 5W plus 1H. Kemudian yang kedua, tubuh berita. Bagian ini memuat inti dari sebuah teks berita atau memuat bagaimana urutan kejadian peristiwa terjadi. Kemudian yang ketiga ada ekor berita, memuat informasi pendukung atau informasi tambahan. Selanjutnya terdapat kaidah teks berita. Yang pertama, berita ditulis dengan menggunakan bahasa baku. Secara umum, berita ditulis dengan menggunakan bahasa baku karena penggunaan bahasa baku lebih mudah dipahami daripada penggunaan bahasa non-baku. Kemudian yang kedua, terdapat penggunaan kalimat langsung atau kutipan narasumber. Kalimat ini digunakan untuk mengutip pernyataan dari narasumber. Kemudian yang ketiga, adanya konjungsi bahwa. Konjungsi ini digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang keempat, terdapat penggunaan kata kerja mental seperti kata mengira, berpikir, dan merasa. Kemudian yang kelima, terdapat keterangan waktu dan tempat. Biasanya keterangan waktu dan tempat ini disampaikan secara jelas kepada pembaca. Selain struktur teks berita yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur teks berita juga memiliki model lain, yaitu model dari Zongdan Pan dan Gerald M. Kositsky. Yang pertama ada sintaksis, yang terdiri dari headline atau judul dari berita, kemudian lead yang terdapat pada awal paragraf, kemudian ada latar informasi, bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin disampaikan, kemudian kutipan sumber, merupakan kutipan langsung yang berasal dari narasumber, kemudian ada pernyataan, dan ada juga penutup. Kemudian yang kedua, terdapat skrip, yaitu memuat unsur 5W plus 1H seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, terdapat tematik, yaitu terdiri dari paragraf, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Kemudian yang terakhir ada retoris, yaitu terdiri dari kata, idiom, gambar atau foto, dan grafik. Selanjutnya terdapat langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama ada menemukan peristiwa untuk dijadikan berita, seperti pemilihan umum atau berita mengenai pendidikan. Kemudian yang kedua,
Terdapat pencarian sumber berita seperti melakukan wawancara atau mencari sumber informasi yang akurat. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal penting. Hal-hal penting ini berasal dari hasil pengamatan atau dipandu dengan unsur 5W plus 1H. Kemudian yang keempat, mengembangkan catatan tersebut hingga menjadi berita yang utuh. Kemudian yang kelima, melakukan penyuntingan dengan memperhatikan penggunaan konjungsi, kata depan, dan kalimat langsung atau tidak langsung. Sekian pembahasan mengenai teks berita ini. Semoga pembahasan tersebut dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.